Aku terbangun dalam kegelapan yang tidak memiliki suara. Bukan kegelapan biasa yang datang saat malam tiba, melainkan kegelapan yang terasa seperti kehampaan itu sendiri. Langit di atas kepalaku berwarna kelabu pucat, seperti kain kafan yang membentang tanpa ujung. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang yang bersinar. Aku mencoba mengingat bagaimana aku sampai di sini, tapi ingatanku seperti lembaran kosong yang basah. Yang ku tahu hanyalah, aku ada, aku bernapas, aku berpikir, aku merasakan dinginnya udara di kulitku. Tapi untuk apa? Di kejauhan, aku mendengar gema langkah kaki. Atau mungkin itu hanya ilusi dari kesunyian yang terlalu dalam. Aku bangkit dan mulai berjalan ke arah suara yang mungkin tidak pernah ada itu. Selamat datang di Pelita Tidur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang bisa ikut hanyut dalam dunia misteri malam ini. Aku menemukan jalan berbatu yang membelah hamparan tanah kosong. Di sepanjang jalan itu, aku melihat siluet-siluet manusia berjalan dengan langkah mekanis. Mereka tidak berbicara, tidak menoleh, seolah terjebak dalam rutinitas yang telah terprogram sejak lama. Aku mencoba menyapa seorang wanita yang berjalan mendekatiku. "Permisi, bisakah kau memberitahuku di mana aku berada?" Tapi dia tidak menjawab, bahkan tidak melirikku sekalipun. Seolah aku hanyalah bayangan, atau mungkin dia yang menjadi bayangan. Aku mencoba lagi dengan orang lain, seorang lelaki tua dengan tongkat. "Pak, tolong, aku tersesat." Masih tidak ada jawaban. Mereka semua berjalan melewatiku, menembus keberadaanku, seolah aku hanyalah udara. Lalu, dari arah yang tidak bisa kutunjuk, aku mendengar bisikan lembut yang seakan keluar dari dalam kepalaku sendiri. Dunia ini diam, karena manusia telah lupa bagaimana berbicara pada dirinya sendiri. Setelah berjalan entah berapa lama, aku tiba di sebuah kota. Kota tanpa langit, karena gedung-gedung tinggi menutupi segalanya. Lampu neon berwarna merah, biru, dan ungu menerangi jalanan dengan cahaya yang terasa dingin dan mati. Di sini, orang-orang bergerak lebih cepat. Mereka berlari, menyeberang jalan, masuk dan keluar dari bangunan tanpa henti. Tapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tidak ada yang terlihat bahagia, atau sedih, atau marah. Hanya kosong. Aku berhenti di depan sebuah toko yang menjual topeng. Ratusan topeng tergantung di etalase. Topeng senyum, topeng tangis, topeng marah, topeng acuh. Dan aku menyadari setiap orang di kota ini mengenakan topeng. Mereka memakainya begitu rapat hingga wajah asli mereka mungkin sudah tidak ada lagi. Aku menatap cermin di samping etalase itu, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku juga mengenakan topeng? Aku melanjutkan perjalanan, dan di tengah persimpangan jalan, aku menemukan cermin besar yang berdiri sendiri. Tidak ada bingkai, tidak ada penyangga. Cermin itu berdiri seperti portal ke dunia lain. Aku mendekat perlahan, dan ketika aku melihat refleksiku, aku terkejut. Yang kulihat bukanlah wajahku, atau mungkin itu memang wajahku, tapi berbeda. Refleksi itu menatapku dengan mata yang tajam dan penuh kemarahan. Lalu bibirnya bergerak dan suara itu keluar
bukan dari cermin, tapi langsung di dalam kepalaku. Kau bukan dirimu. Kau hanya sedang memainkan peran yang tidak kau pilih. Dan kau tahu itu. Kau selalu tahu. Aku mundur selangkah, napas tercekat. Siapa engkau? Aku adalah dirimu yang kau tolak, jawabnya. Aku adalah semua kemungkinan yang kau kubur dalam ketakutan. Dan cermin itu retak, pecah menjadi ribuan fragmen yang melayang di udara seperti salju hitam. Di ujung kota, di sebuah gang sempit yang berbau tinta dan kertas tua, aku bertemu seorang lelaki. Dia duduk di kursi kayu lapuk, dengan buku tebal terbuka di pangkuannya. Rambutnya putih dan acak-acakan, kacamatanya tebal dan berdebu. Kau terlihat tersesat, katanya tanpa mengangkat kepala. Bagaimana kau tahu? Tanyaku. Karena semua orang di sini tersesat, jawabnya sambil tersenyum tipis. Tapi hanya sedikit yang menyadarinya. Aku duduk di sebelahnya. Siapa engkau? Namaku Mathieu, katanya. Dulu aku seorang guru filsafat. Sekarang, aku hanya seorang penulis di buku kosong. Buku kosong? Dia menunjukkan bukunya padaku. Setiap halamannya putih bersih. Tidak ada satu huruf pun. Tapi dia terus menulis dengan pena tinta yang tidak pernah meninggalkan jejak. Kau ingin tahu kenapa dunia ini diam? Tanyanya. Karena kita sendiri yang membungkamnya. Kita memilih untuk tidak berbicara, untuk tidak mendengar, untuk tidak merasakan. Kita takut pada kebebasan kita sendiri. Sejak pertemuan dengan Mathieu, aku mulai merasakan kehadiran yang mengikutiku. Sebuah bayangan yang lebih tinggi, lebih gelap, dan lebih nyata daripada bayanganku sendiri. Awalnya aku mengira itu hanya paranoia. Tapi setiap kali aku berhenti, bayangan itu juga berhenti. Setiap kali aku menoleh, dia menghilang di sudut pandangku. Hingga suatu malam atau siang, aku tidak bisa membedakannya lagi. Bayangan itu berbicara. Kau tidak bisa lari dariku. Aku berhenti di tengah jalan kosong. Siapa engkau? Aku adalah dirimu yang kau tolak, katanya dengan suara yang dalam dan bergema. Aku adalah kebebasanmu yang kau penjarakan. Aku adalah semua pilihan yang tidak pernah kau ambil. Aku berbalik, dan kali ini aku melihatnya. Sosok itu tinggi dengan mata yang bersinar seperti api biru. Wajahnya adalah wajahku, tapi tanpa rasa takut. Kau tidak bisa terus melarikan diri, katanya lagi. Suatu saat, kau harus memilih. Bayangan itu membawaku ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah itu tidak memiliki pintu keluar, hanya satu pintu masuk yang terbuka lebar, seperti mulut yang menganga. Masuklah, katanya. Di sini, kau akan bertemu dengan semua versi dirimu. Aku masuk dengan ragu. Di dalam rumah itu, cahaya redup dari lilin-lilin yang tergantung di langit-langit menerangi ruangan yang penuh dengan cermin. Ratusan cermin dari lantai hingga atap. Dan di setiap cermin, aku melihat diriku sendiri. Tapi bukan diriku yang sekarang. Diriku yang dulu, diriku yang mungkin, diriku yang tidak pernah terwujud. Ada diriku yang menjadi seniman, ada diriku yang menjadi penjahat, ada diriku yang mati muda, ada diriku yang hidup bahagia, ada diriku yang menjadi monster. Dan mereka semua menatapku dengan tatapan yang sama.
kebencian. "Kenapa kalian membenciku?" tanyaku dengan suara bergetar. "Karena kau memilih untuk tidak menjadi kami," jawab mereka serentak. "Kau membiarkan kami mati dalam ketakutan." Aku melarikan diri dari rumah itu dan berlari tanpa arah, hingga aku tiba di sebuah taman yang penuh dengan pohon-pohon mati. Tidak ada daun, tidak ada bunga, hanya batang-batang hitam yang menjulang ke langit kelabu. Di tengah taman itu, ada seorang perempuan duduk di bangku batu. Dia mengenakan gaun hitam panjang dan rambutnya tergerai menutupi wajahnya. "Kau baru datang?" tanyanya tanpa menoleh. "Ya, Aku tidak tahu harus kemana," jawabku. "Namaku Ines," katanya sambil akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah, seolah dia sudah tidak tidur selama berabad-abad. "Di sini, waktu tidak berjalan. Yang berjalan hanyalah kesadaran yang menolak tidur." "Apa maksudmu?" tanyaku. "Di dunia ini, setiap orang mengulang hari yang sama," jelasnya. "Mereka bangun, bekerja, pulang, tidur, lalu bangun lagi di pagi yang sama. Tapi mereka tidak pernah sadar bahwa mereka terjebak dalam pengulangan." Aku duduk di sebelahnya. "Lalu bagaimana kita bisa keluar?" Ines tersenyum pahit. Dengan berhenti melarikan diri dari diri sendiri. Ines mengajakku berjalan melalui taman mati itu. Di sepanjang jalan, aku melihat patung-patung orang yang membeku dalam berbagai pose. Ada yang berlutut, ada yang berlari, ada yang menutup wajah mereka. "Mereka bukan patung," kata Ines. "Mereka adalah orang-orang yang mati karena tatapan." "Tatapan?" "Ya," jawabnya. "Setiap kali seseorang memandang kita, kita kehilangan sebagian dari diri kita. Tatapan mereka membentuk kita, mendefinisikan kita, memenjarakan kita. Dan lama-kelamaan, kita menjadi apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita inginkan." Aku teringat kata-kata Matthew. Tatapan orang lain adalah neraka yang paling sunyi. Ines mengangguk. Dan neraka itu tidak memiliki api. Hanya pandangan yang tak pernah berhenti. Ines membawaku ke sebuah gedung tua dengan pintu kayu berat. Di dalam gedung itu ada sebuah ruangan tanpa jendela, hanya diterangi oleh satu lampu pijar yang redup. Di ruangan itu ada 3 orang. Seorang pria dengan jas compang-camping, seorang wanita dengan gaun merah sobek, dan seorang lagi dengan wajah penuh luka. Mereka duduk di 3 kursi yang saling berhadapan, dan mereka hanya menatap satu sama lain. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, hanya tatapan yang tak berkedip. Tatapan yang membakar lebih panas dari api neraka manapun. "Ini adalah neraka," bisik Ines di telingaku. "Tidak ada penyiksaan fisik, tidak ada cambuk atau api, hanya kehadiran orang lain yang tak bisa kita hindari." Aku merinding. "Berapa lama mereka di sini?" "Selamanya," jawab Ines. "Atau setidaknya sampai mereka menerima kenyataan bahwa mereka sendirilah yang menciptakan neraka mereka sendiri." Malam itu, jika bisa disebut malam, aku bermimpi. Atau mungkin aku tidak tidur sama sekali, tapi hanya melayang di antara kesadaran dan ketidaksadaran. Dalam mimpi itu, aku berada di tengah reruntuhan sebuah kuil kuno. Pilar-pilar marmer yang retak, langit-langit yang runtuh,
dan di tengahnya berdiri seorang sosok berjubah ungu. Dia berbalik menatapku dan senyumnya liar seperti badai. "Akhirnya kau datang juga," katanya dengan suara yang bergema di seluruh reruntuhan. "Siapa kau?" tanyaku. "Aku Dion," jawabnya sambil melangkah mendekat. "Dewa kebebasan, dewa kekacauan, dan dewa yang paling dibenci oleh manusia." "Kenapa dibenci?" Dia tertawa. "Karena aku mengingatkan mereka bahwa mereka bebas. Dan kebebasan itu menakutkan, lebih menakutkan daripada rantai manapun." Dion duduk di reruntuhan altar dan menatapku dengan mata ungu yang berkilauan. Manusia lebih suka dipenjara oleh hukum, oleh tradisi, oleh takdir. Karena penjara memberikan kenyamanan palsu bahwa mereka tidak perlu memilih. "Tapi kebebasan juga berarti tanggung jawab," kataku. "Tepat sekali," jawabnya sambil tersenyum. "Dan itulah kutukan terbesar manusia. Mereka bebas, tapi mereka harus bertanggung jawab atas setiap pilihan mereka. Tidak ada Tuhan yang bisa disalahkan. Tidak ada takdir yang bisa dijadikan alasan." Ketika aku terbangun dari mimpi itu, aku menemukan diriku di sebuah tempat yang berbeda. Sebuah taman yang luas, tapi kosong. Pohon-pohon di sana tidak memiliki buah. Bunga-bunga tidak memiliki warna. Sungai mengalir tanpa suara. Dan langit tetap kelabu seperti sebelumnya. Matthew berdiri di tengah taman itu dengan buku kosongnya di tangan. "Selamat datang di kebun eksistensi," katanya tanpa menoleh. "Kenapa semuanya kosong?" tanyaku. "Karena ini adalah tempat di mana manusia menanam makna," jawabnya. "Tapi mereka lupa menyiraminya. Mereka terlalu sibuk mencari makna di luar, hingga lupa bahwa makna harus diciptakan dari dalam." Aku berjalan melalui taman itu, menyentuh batang pohon yang kering dan rapuh. Bagaimana cara menyiraminya? Matthew tersenyum. "Dengan memilih, dengan bertindak, dengan menerima bahwa hidup ini tidak memiliki makna bawaan, tapi makna yang kita ciptakan sendiri." Suatu hari, aku mendengar suara musik dari kejauhan. Musik yang aneh, tidak beraturan, tapi entah kenapa, membuatku ingin mendekat. Aku mengikuti suara itu dan tiba di alun-alun kota. Di sana, ratusan orang berkumpul. Mereka menari di bawah hujan abu yang turun dari langit. Mereka tertawa, menangis, berteriak, dan bernyanyi. Tidak ada aturan, tidak ada koreografi, hanya gerakan bebas yang lahir dari dalam jiwa mereka. Apa yang mereka rayakan? Tanyaku pada seorang lelaki tua yang duduk di pinggir. "Hari ketiadaan," jawabnya sambil tersenyum. "Hari di mana semua makna ditiadakan. Hari di mana manusia akhirnya bebas untuk tidak menjadi apa-apa." Aku menatap mereka yang menari. Tapi bukankah itu menyedihkan? Menyedihkan? Lelaki itu tertawa. Atau justru membebaskan? Ketika kau tidak lagi terikat pada definisi, pada peran, pada harapan orang lain. Bukankah itu kebebasan sejati? Dan untuk pertama kalinya, aku mengerti. Kosong pun bisa indah bila diterima dengan lapang dada. Di sudut alun-alun, aku menemukan sebuah dinding batu tua yang penuh dengan tulisan. Tulisan-tulisan tangan dengan tinta yang memudar. Aku mendekati dinding itu dan membaca salah satu tulisan yang paling menonjol. Manusia dikutuk untuk bebas. Dikutuk
karena dia tidak menciptakan dirinya sendiri, namun di sisi lain, dia bebas. Dan sejak dia terlempar ke dunia ini, dia bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan. Asterisk. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Setiap kata terasa berat, seolah menghujam langsung ke dadaku. Dikutuk untuk bebas. Aku menggenggam dinding itu, merasakan dinginnya batu di telapak tanganku, dan air mata mulai mengalir tanpa ku perintah. Karena aku mengerti bahwa selama ini aku telah melarikan diri dari kebebasanku sendiri. Aku menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir, padahal sebenarnya semua pilihan ada di tanganku. Aku melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah pasar yang aneh. Pasar itu ramai, penuh dengan pedagang dan pembeli, tapi tidak ada satupun suara yang keluar dari mulut mereka. Mereka tertawa, tapi tanpa suara. Mereka berbicara, tapi tanpa kata. Mereka menangis, tapi tanpa air mata. Aku mencoba tertawa bersama mereka. Aku membuka mulutku, mencoba mengeluarkan suara, tapi tidak ada yang keluar. Hanya udara dingin yang mengalir dari tenggorokanku. Aku berhenti di tengah pasar itu dan menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku telah kehilangan diriku sendiri, bisikku. Aku telah kehilangan jiwaku di antara pilihan-pilihan yang tidak pernah kuambil. Dan di saat itu, aku merasakan sentuhan lembut di bahu. Aku menoleh dan melihat Ines berdiri di sampingku. "Kau tidak kehilangan jiwamu," katanya lembut. "Kau hanya lupa bahwa jiwa itu bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang kau ciptakan setiap hari." Ines membawaku ke sebuah menara setinggi langit di ujung kota. Menara itu terbuat dari kaca, dan di dalamnya aku bisa melihat ribuan pantulan diriku sendiri. "Naiklah," kata Ines. "Di puncak menara, kau akan menemukan jawaban." Aku mulai menaiki tangga spiral yang tidak ada ujungnya. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah gravitasi meningkat seiring aku naik. Di sepanjang tangga, aku melihat ribuan versi diriku sendiri terpantul di dinding kaca. Ada diriku yang masih kecil, diriku yang remaja, diriku yang dewasa, diriku yang tua. Ada diriku yang bahagia, diriku yang patah hati, diriku yang marah, diriku yang takut. Dan mereka semua berteriak padaku, "Kau bukan kami. Kau hanya kemungkinan yang tersisa. Kau hanya bayangan dari apa yang seharusnya kami jadi." Aku menutup telinga dan terus berlari menaiki tangga. Hingga akhirnya aku tiba di puncak menara. Di sana tidak ada apa-apa. Hanya langit kelabu yang membentang tanpa batas. Dan di tengah ruang kosong itu, berdiri bayangan yang selama ini mengikutiku. "Kau sudah sampai," katanya. "Sekarang kau harus memilih." "Memilih apa?" tanyaku dengan napas tersengal. "Memilih untuk menjadi," jawabnya, "atau terus melarikan diri selamanya." Bayangan itu menghilang, dan aku ditinggalkan sendirian di puncak menara. Lalu, ruang di sekitarku berubah. Dinding kaca menghilang, digantikan oleh keputihan yang menyilaukan. Aku berada dalam ruang tanpa batas. Tidak ada lantai, tidak ada langit, hanya putih yang membentang tanpa ujung. Dan di tengah keputihan itu, muncul sebuah suara. Bukan suara yang keluar dari mulut, tapi suara yang muncul
dari segala arah sekaligus. "Selamat datang," kata suara itu dengan lembut. "Aku adalah ketiadaan." Aku berbalik-balik mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. "Kenapa aku ada di sini?" "Karena kau mencari makna," jawab ketiadaan. "Dan aku ingin memberitahumu sebuah rahasia." "Rahasia apa?" "Aku bukan musuhmu," kata ketiadaan. "Aku adalah ruang yang memberi tempat bagi makna untuk lahir. Tanpa aku, tidak akan ada kebebasan. Tanpa aku, tidak akan ada pilihan. Tanpa aku, tidak akan ada kehidupan." Aku diam, mencoba memahami kata-kata itu. Manusia takut pada kekosongan. Lanjut. Ketiadaan. Mereka mengisi hidupnya dengan benda, dengan aktivitas, dengan kebisingan, hanya untuk menghindari bertemu denganku. Padahal, di dalam kekosongan inilah segala sesuatu menjadi mungkin. Ketika aku kembali membuka mata, aku sudah tidak berada di menara lagi. Aku terbaring di tanah, di tengah reruntuhan yang sama seperti tempat aku bertemu Dion. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Langit yang selama ini kelabu mulai berubah warna. Perlahan, sangat perlahan, seberkas cahaya oranye muncul di ufuk. Bukan cahaya Tuhan, bukan cahaya malaikat, tapi cahaya kesadaran. Cahaya yang lahir dari dalam diriku sendiri. Aku bangkit berdiri dan menatap cahaya itu. Air mata mengalir di pipiku, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pengertian. "Aku mengerti sekarang," bisikku. "Keberadaan bukan tentang menemukan makna, tapi tentang menciptakannya." Matteo muncul di sampingku, tersenyum lembut. "Kau sudah sampai pada pemahaman yang sangat sedikit orang capai," katanya. "Tapi aku masih takut, akuku. Aku takut membuat pilihan yang salah." "Tidak ada pilihan yang salah," jawab Matteo. "Hanya ada pilihan yang kau buat dan konsekuensi yang harus kau tanggung. Itulah arti dari kebebasan." Cahaya fajar semakin terang, dan aku mendengar suara-suara dari kejauhan. Aku berjalan mengikuti suara itu dan tiba di alun-alun kota yang sama tempat perayaan ketiadaan. Tapi kali ini, yang aku lihat berbeda. Ratusan orang berkumpul membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran itu, ada api unggun yang menyala tinggi. Satu persatu, orang-orang itu melepaskan topeng mereka. Topeng senyum palsu, topeng kesuksesan, topeng kesalehan, topeng kekuatan. Mereka melemparkan semua topeng itu ke dalam api. Dan api itu tidak membakar mereka. Sebaliknya, api itu memurnikan mereka. Setiap topeng yang terbakar membuat wajah asli mereka semakin jelas. Ines berdiri di sampingku. "Inilah pembebasan sejati," katanya. "Membakar semua definisi yang membuat kita kecil. Membakar semua peran yang kita mainkan untuk menyenangkan orang lain." Aku menatap api itu. "Aku juga ingin membakar topengku," kataku. "Lalu bakarlah," jawab Ines sambil tersenyum. "Tidak ada yang menghentikanmu kecuali dirimu sendiri." Aku melangkah maju ke arah api. Aku melepaskan topeng yang selama ini kupakai. Topeng orang baik, topeng orang berhasil, topeng orang yang selalu benar. Dan aku melemparkannya ke dalam api. Api itu menyala lebih terang,
dan untuk pertama kalinya aku merasakan kebebasan. Setelah semua topeng terbakar, orang-orang mulai berpencar. Mereka berjalan dengan wajah yang berbeda, lebih ringan, lebih hidup, lebih nyata. Aku kembali ke kebun eksistensi, tempat yang dulu kosong dan mati. Tapi sekarang, kebun itu mulai berubah. Tunas-tunas hijau muncul dari tanah yang kering. Bunga-bunga mulai mekar dengan warna-warna yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sungai yang dulu diam kini mengalir dengan suara yang merdu. Matteo duduk di bawah pohon yang mulai berbuah. "Kau sudah menyirami kebunmu," katanya sambil tersenyum. "Dengan apa?" tanyaku. "Dengan pilihan," jawabnya. "Dengan tindakan, dengan keberanian untuk menjadi dirimu sendiri." Aku duduk di sampingnya dan menatap kebun yang kini penuh kehidupan. "Aku tidak lagi takut," kataku pelan. "Takut akan selalu ada," kata Matteo. "Tapi sekarang, kau tahu bahwa takut itu hanyalah bagian dari kebebasan, dan kau punya keberanian untuk menghadapinya." Aku berdiri dan menatap langit yang kini berwarna biru cerah. Awan-awan putih berarak dengan indah. Matahari bersinar hangat di kulitku. Aku tersenyum dan berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak lagi mencari Tuhan. Aku tidak lagi menunggu makna dari luar. Karena aku sendiri adalah kebebasan itu. Aku sendiri adalah pencipta makna dalam hidupku. Dan mulai hari ini, aku akan hidup dengan sepenuh hati, dengan semua pilihan yang kubuat, dengan semua konsekuensi yang kutanggung. Bayangan yang dulu mengikutiku muncul untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini, dia tidak lagi menakutkan. Dia tersenyum padaku dan perlahan menyatu dengan diriku. Karena dia bukan musuh. Dia adalah bagian dariku yang selama ini kutolak. Dia adalah kebebasanku. Dan sekarang, kami adalah satu. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga-bunga yang baru mekar. Aku berjalan keluar dari kebun eksistensi dengan langkah yang mantap. Di depanku terbentang jalan yang panjang. Jalan yang penuh dengan pilihan, dengan tantangan, dengan ketidakpastian. Tapi aku tidak lagi takut, karena aku tahu bahwa setiap langkah adalah langkahku. Setiap pilihan adalah pilihanku. Setiap makna adalah makna yang kuciptakan. Dan di ujung perjalanan ini, bukan surga atau neraka yang menungguku, tapi diriku sendiri yang telah menjadi utuh. Aku adalah kebebasan. Aku adalah eksistensi, dan aku adalah keberanianku sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, dukung channel Pelita Tidur dengan subscribe, like, dan share. Cerita ini adalah pengingat bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk menciptakan makna dalam hidup kita sendiri. Tidak ada yang bisa menentukan siapa kita kecuali diri kita sendiri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam penuh ketenangan dan kebijaksanaan.